Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan Tumpal Daniel Putra Siliwangi. Kali ini saya berada di Komplek Pertamina. Baru saja selesai sholat Jumat. Dan insya Allah kita akan bincangkan pada kali ini satu persoalan keumatan. Dan ini alhamdulillah sahib saya Bapak Dr. Imam Muhtadin. Beliau adalah pengurus Amal Bakti Muslim Pancasila, sebuah yayasan yang didirikan oleh Allahyarham Presiden kita yang kedua, Presiden Bapak Muhammad Soeharto. Nah, kali ini kita ingin bincangkan seputar warisan beliau dalam hal untuk kepentingan umat yang dikelola oleh Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Mas Imam, ya, saya ingin tanya-tanya nih sedikit seputar Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Kita ketahui bahwasanya itu adalah warisan Pak Harto, ya kan? Mungkin Mas Imam selaku pengurus yayasan bisa cerita latar belakang yayasan itu didirikan. Ya baik ya saudaraku sekalian ya. Saya melihat dan mengamati, alhamdulillah kita punya seorang presiden Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto yang peduli dengan keislaman dan keumatan. Awalnya memang tahun 1982 Pak Harto dikritik masyarakat karena dianggap memaksakan kehendak untuk membangun sebuah masjid, di mana masjid ini diambil dari dana pegawai negeri, TNI, Polri yang beragama Islam, dipotong setiap bulannya, dikumpulkan dan diwakafkan untuk membangun sebuah masjid. Memang kita sebetulnya masjid yang dibangun lebih dari 999, tapi kita berkomitmen setelah masjid ini dibangun sampai ke 999, kita mulai dari satu lagi. Alhamdulillah pada tahun 2009 masjid yang ke 999 telah selesai dibangun. Mulai lagi masjid satu lagi di New York, di Islamic Center di kota New York ya. Itu sementara yang dapat kami sampaikan. Oh itu ya. Jadi intinya setelah Pak Harto lengser gitu, Iya. bahkan sudah tiada, ya kan? Itu pembangunan masjid yang dikelola oleh Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila terus berlanjut sampai hari ini. Terus berlanjut sampai hari ini. Oh. Bahkan tidak hanya itu, sampai hari ini kita akan melakukan pengembangan ekonomi. Kita telah membentuk paguyuban ekonomi Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Jadi semua pengurus-pengurus masjid seluruh Indonesia ya di bawah naungan Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, kita ingin disatukan kembali dalam sebuah kegiatan ekonomi. Hanya paguyuban ekonomi Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Untuk sementara setiap masjid misalnya kita bantu dana ekonominya secara pinjaman lunak 50 juta per masjid. Oh, gitu ya. Per jamaah di 50 juta, kemudian setelah itu nanti kita lihat dalam perkembangannya. Kalau bertambah bisa kita tambahin lagi dananya. Iya. Intinya bagaimana umat itu tidak tersakiti secara ekonomi. Iya. Kalau dulu kan Pak Ginanjar Kartasasmita kalau tidak salah ketua umumnya, betul? Pak Ginanjar salah satu pengurus yayasan. Nah, kalau sekarang siapa? Terakhir Pak ketua umumnya Pak Dr. Sulastomo almarhum. Kemudian yang saat ini yang terbaru setelah yang menggantikan beliau adalah Bapak Letjen Isantoso. Oh gitu ya. Sekretarisnya Pak Sumarsono SH dari yayasannya. Iya. Saya mau tahu juga perihal filosofi masjid yang dibangun oleh Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila ini. Itu kan kalau kita lihat bangunannya khas. Iya, khas ya. Khas, tapi juga berbeda dengan kebanyakan masjid. Ya kan? Kalau masjid kebanyakan kita itu kan adalah ada kubahnya gitu. Iya. Ya kan, ada menaranya. Nah, kalau Yayasan Muslim Pancasila ini kan dia tidak pakai kubah dia. Ya kan, gayanya seperti bangunan joglo. Apakah ini latar belakangnya
sangat dipengaruhi oleh Pak Harto yang berbudaya Jawa, dan dia ingin wujudkan dalam sebuah wujud nyata untuk pembangunan umat, atau seperti apa, Mas Imam? Iya. Jadi memang ini mengandung filosofi ya. Filosofi pertama memang konstruksi Masjid Amal Bakti Pancasila itu pertama kali mengadopsi dari konstruksi Masjid Kerajaan Islam di Demak. Kerajaan Islam pertama ya, yaitu di Demak. Kemudian Kubah Curug 3 itu memiliki arti yang mana filosofi yang berbeda. Pertama, bahwa kehidupan itu memiliki 3 alam. Pertama alam purwa, kemudian alam madya, dan alam wusono ya. Puncak masjid ya itu berbentuk segi 5. Ini menggambarkan apa? Bahwa Pancasila bertuliskan Allah gitulah. Kubah 5 Pancasila di tengahnya bertuliskan Allah. Jadi makna filosofi Pancasila itu adalah Pancasila yang kita gunakan Pancasila sesuai dengan tuntutan dari ajaran Islam. Iya. Bisa dijelaskan nggak apa tuh tadi ada istilahnya alam purwo, alam apa itu kan kental dengan budaya Jawa tentu saja ya. Mungkin maksud dari pembagian tahapan-tahapan itu barangkali Mas Imam bisa beri sedikit gambaran. Ya, bahwa pertama adalah alam purwo ya. Kita itu alam pertama kali mengenal konsep awal teologi gitulah. Di situ kita perkenalkan konsep Syahadatain ya. Syahadatain dalam bahasa Jawa nyebutnya acara sekaten ya. Sekaten itu sebagai Syahadatain ya. Bagaimana kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian alam madyo, di dalam alam pertengahan hanya madyo, kita bagaimana sebagai kehidupan itu tidak melepaskan nilai-nilai ajaran Islam. Islam sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian alam wusono itu artinya apa? Alam nanti setelah kita meninggalkan dunia. Dunia. Jadi alam dari ketidaktahuan, jadi sebenarnya input, proses, output. Gitu, apa-apa, duduk sini. Sini sama-sama. Input, proses, output ya, intinya begitu. Ini putranya Mas Imam nih. Beliau tinggal di Komplek Pertamina. Beliau juga selain daripada pengurus Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, beliau itu dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jakarta. Betul ya Mas Imam? Iya, betul. Jadi secara filosofi Masjid Amal Bakti Muslim Pancasila ini yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Indonesia dan beberapa negara. Ya. Dan jumlahnya 999 ya. Iya. Jadi 999 itu melambangkan apa tuh? Kenapa harus 999? Bahwa memang ya kan makna 9 ya, itu kan pertama makna Wali Songo ya, itulah. Islam di Indonesia dan Nusantara itu datang sebenarnya bukan hanya beberapa sumber, tidak hanya datang dari pedagang dari Gujarat, tapi sebetulnya sudah banyak dari Hadramaut ya kan. Kemudian ada juga upaya untuk menghilangkan sejarah Wali Songo. 9 pertama. Nah, 9 kedua itu adalah Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya apa? Para founding father kita, bangsa kita, Indonesia ya khususnya itu pada awalnya sudah menjalankan nilai-nilai Asmaul Husna ya, yang diajarkan dalam keislaman oleh para Wali Songo. Kemudian dan menurut kita angka tertinggi adalah 999. Kita bangun lagi dari satu lagi. Nanti 999 lagi berhenti lagi. Terus selanjutnya doakan ya saya ini punya rezeki, dapat berkah dari masyarakat sehingga proses kemudian keumatan berjalan terus tanpa henti. Artinya bisa kita simpulkan pemikiran Pak Harto atau dia menuangkan ide-idenya untuk membangun Masjid Amal Bakti Muslim Pancasila ini mempadukan antara nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai yang tertanam yang muncul di Nusantara ini ya, di Indonesia ini ya. Betul. Baik Mas Imam, ini terima kasih informasinya dan mudah-mudahan dengan informasi ini bisa masyarakat setelah ya sudah cukup lama kan ditinggalkan oleh Pak Harto ya kan, minimal dia mengetahuinya ya kan. Ternyata
Pak Harto sebagai presiden bukan hanya dikenal sebagai bapak pembangunan, ya kan, dan juga banyak hal, tetapi juga barangkali banyak juga kontroversinya. Iya. Ya, sebagai manusia itu adalah hal yang wajar, tetapi Masjid Amal Pancasila ini boleh dibilang sebagai legasinya warisan Pak Harto yang sangat bernilai bagi umat. Ya, luar biasa. Ya. Dan saya berharap kepada saudaraku yang muslim, jika berkeliling Indonesia, jika Anda mendapatkan kesempatan traveling atau perjalanan keluar kota, silakanlah sempatkan sholat ya dan mampir di Masjid Amal Bakti Muslim Pancasila. Ya, Insya Allah kami sambut dengan baik lagi sebagai seorang tamu. Baik, untuk mengakhiri ini barangkali Mas Imam, barangkali kita perlu juga kirimkan suratul Al-Fatihah kepada Allah Yarham Pak Harto, barangkali silakan Mas Imam. Saudaraku sekalian, di Jumat Agung ini, Jumat yang mulia, mari kita sama-sama sampaikan salam takzim kita kepada Jenderal Besar Soeharto, Presiden Republik Indonesia kedua, dengan sama-sama baca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillah. Ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wah, ini Mas Imam, ini kita disuguhkan jambu dari kebun nih. Iya, jambu dari kebun, jambu bol nih, bol Jamaika ya. Ini, alhamdulillah ya. Iya. Alhamdulillah, jambu bol Jamaika ini. Oke. Terima kasih Mas Imam. Iya. Sampai jumpa lagi, sahabat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.